Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin kan kita sudah belajar mengenai lima fungsi. Sekarang kita mau belajar lima fungsi, tapi kita menentukan nilainya karena kemarin itu kita sudah belajar mengenai syarat-syarat limit fungsi. Gimana? Apakah PPT-nya kelihatan? Lihat, Bu. Ya, di sini kita akan membahas tentang limit fungsi. Karena kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat limit fungsi. Nah, syarat-syarat limit fungsi itu ada 8. Kemarin ingat kan? Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, pengurangan, dan yang lain sebagainya. Di sini kita akan menentukan nilai limit fungsi. Nah, cara menentukan limit fungsi itu nilainya ada dua, yaitu pertama mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam c, x-nya sama dengan c ke dalam fungsi fx, sehingga diperoleh fc sama dengan L. Nah, di sini dapat fc-nya itu dari mana? Dari fx-nya ini. Nanti fx-nya ini ada fungsinya, bila kita masukkan nanti hasilnya menjadi fc sama dengan L. Dengan L itu adalah nilai tertentu. Yang kedua, jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk limit fungsi tersebut dengan memilih strategi. Nah, di sini strateginya itu ada dua, yaitu mencari beberapa titik pendekatan dan pemfaktoran. Nah, misalkan nanti fungsinya itu, bila kita masukkan nilai x-nya, ya x-nya ke dalam fungsi tersebut, apabila hasilnya tak tentu, maka kita harus mencari dengan dua strategi ini, bisa dengan beberapa titik pendekatan atau dengan metode pemfaktoran. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada dua contoh fungsi yang terdefinisi dan tidak terdefinisi pada suatu pendekatan. Nah, misalnya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 mempunyai bentuk tertentu pada x sama dengan 1. Karena jika kita masukkan x-nya ini sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, maka hasilnya itu adalah bernilai 2. Jadi ini termasuk bentuk tertentu. Coba kalian masukkan. Ini x-nya sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi f1-nya sama dengan 2. Demikian, nilai limit fungsi pada x sama dengan 1 adalah 2. Untuk yang kedua tadi tuh fungsi yang tidak terdefinisi. Nah, seperti fungsi ini, fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1 mempunyai bentuk akar tak tentu apabila x-nya sama dengan 1. Misalkan kita masukkan x-nya ini ke sini, ke persamaan ini, maka nanti hasilnya yaitu jadi 0 per 0. Coba 1 pangkat 4 dikurang 1 kan 0. 1 pangkat 2 dikurang 1 kan 0. Jadi 0 per 0. Maaf ya, di sini ada kesalahan sedikit. Ini seharusnya F1. Nah, jika kita masukkan juga x-nya sama dengan min 1, maka hasilnya juga 0 per 0. Karena jika negatif dipangkatkan menjadi pangkatnya genap, maka hasilnya jadi positif. Jadi 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 1, 0. Nah, karena ini tidak terdefinisi, maka kita harus mencari strategi limit dengan menggunakan apa tadi? Pemfaktoran atau mencari titik-titik pendekatannya. Kita lanjut ke contoh soal. Ini Ibu ada ngasih beberapa contoh untuk tentukan nilai limit x mendekati 2, x pangkat 2 dikurang 3x plus 2 per x pangkat 2 dikurang 4. Nah, penyelesaiannya yang pertama-tama dulu kita cari
bukan cari pendekatan, kita masukkan dulu nilai-nilainya. Nah, misalkan kita masukkan 2, jadi 2 pangkat 2, 4, dikurang 3 kali 2, 6, ditambah 2. Nah, ini kan hasilnya tak terdefinisi, jadi 0 per 0. Maka untuk mencarinya yaitu dengan cara yang pertama, mencari titik-titik pendekatannya. Nah, cara yang pertama yaitu titik pendekatan. Jika fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4. Untuk pendekatannya yaitu x mendekati 2. Nah, ditunjukkan oleh tabel ini. Nah, ini kita untuk mencari titik-titiknya itu terserah saja. Untuk yang ke kiri itu harus kurang dari 2. Nah, jadi yang mendekati 2 itu atau kurang dari 2 itu kan ada 1,999. Nah, ini bila kita tambahkan 0,01 dia mendekati 2 kan. Nah, jadi harus kurang. Nah, yang cari lagi yang mendekati 2 yaitu 1,99, 1,9, 1,7, 1,5 dan seterusnya. Ini terserah saja sampai mana. Nah, tapi untuk mencari ini nih kita harus mencari yang lebih dekat dengan 2. Nah, untuk yang ke kanan kita harus mencari yang lebih dari 2, tapi yang mendekati angka 2. Nah, di sini ada 2,001, 2,01, 2,1, 2,3, 2,5 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu cuma mengambil kanan 5 dan kiri juga 5. Tapi kalian misalnya mau mengambil 3 aja juga bisa. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya ini, kita masukkan yang 1,99 ini ke dalam persamaan ini. Maka didapatlah Y-nya ini. Nah, bila kita masukkan X-nya 2, maka tadi kan dapatnya hasilnya 0 per 0. Nah, jadi untuk mengambil titik-titik pendekatan ini, kita ngambil yang paling dekat dengan angka 2 yaitu 1,999 dan 2,001. Nah, jadi pada tabel di atas fungsi Y sama dengan fx akan mendekati 0,25 untuk X mendekati 2. Nah, jadi hasil Y-nya nanti itu adalah 0,25, harus pasti sama antara kanan dengan kiri. Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi, Bu, kita cari tabel dulu, Bu. Ya, kalau untuk mencari titik-titik pendekatan tuh kita harus mencari tabelnya ini. Tapi angkanya ini tersembarang aja, yang penting dekat dengan angka 2. Oh, iya. Nah, ini bisa aja nanti di sini jadi 2,0000000 berapa gitu. Pokoknya harus yang dekat dengan angka 2. Yang di sini bisa jadi 1,9999999 gitu. Gimana, Sela? Paham? Makasih, Bu. Iya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua nih kita menggunakan metode pemfaktoran. Kan tadi sudah didapat jika X-nya kita masukkan 2, maka hasilnya 0 per 0. Sehingga kita menggunakan faktorisasi. Nah, dari persamaan ini kita bisa faktorkan. Kemarin kan sudah belajar metode pemfaktoran. Nah, jadi kita jabarkan menjadi X min 2 dikali X min 1 per ini X pangkat 2 min 4 menjadi X min 2 dikali X plus 2. Nah, karena di sini ada yang sama antara atas dengan bawah yaitu X min 2, maka bisa kita coret. Maksudnya bukan dicoret-coret habis ya, itu sisanya jadi 1 kan. X min 2 per X min 2 itu kan 1 kan. Nah, jadi sisa 1. 1 dikali dengan ini kan hasilnya jadi X min 1 per X plus 2. Karena X tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi setelah itu kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2. 2 dikurang 1 jadi
1, yang di bawah 2 ditambah 2 yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Anak-anak. Tidak ada, Bu. Paham, Bu. Ya, untuk lebih merespon, Ibu beri sedikit yel-yel ya. Hai. Halo. Ya, alhamdulillah mendengar ya masih. Dengar, Baik, Bu. kita lanjutkan untuk ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua yaitu adalah ada akar-akar ini. Mungkin kalian agak susah, tapi sebenarnya adalah gampang, insya Allah. Nah, tentukan nilai limit akar 5 dari X dikurang akar 3 dari X per 1 dikurang akar 15 dari X dengan X sama dengan Y pangkat 15. Nah, jadi di sini X-nya itu kita ganti dengan Y pangkat 15 semua. Nah, yang asalnya X-nya menjadi 1, di sini berarti Y-nya mendekati dengan 1. Nah, kita masuk ke penyelesaian limit. Nah, ini kan X-nya tadi itu kan sama dengan Y pangkat 15. Jadi kita ubah menjadi Y pangkat 15 dikurang, ini juga sama, kita ubah jadi pangkat 15. Semuanya kita ubah. Setelah kita ubah, nah kalian kan tahu jika perpangkatan itu gimana, yaitu pembagian kan. Jadi di sini nanti supaya dapat Y pangkat 3 yaitu Y pangkat 15 dibagi dengan Y pangkat dibagi dengan 5 pangkatnya ya. Jadi Y pangkat 3, sedangkan yang di sini Y pangkat 15 dibagi dengan 3. Jadi Y pangkat 5 per 1 dikurang Y pangkat 15 dibagi dengan 15 jadi Y pangkat 1. Nah, kita jabarkan untuk yang ini menjadi Y pangkat 3 dikali 1 plus Y dikali 1 min Y per 1 min Y. Nah, karena di atas dengan di bawah juga ada sama-sama 1 min Y, maka kita coret atau sama-sama dibagi. Nah, setelah kita bagi kan ini hasilnya 1, gak mungkin habis kan. Nah, jadi tersisa yaitu Y pangkat 3 dikali 1 plus Y. Nah, untuk menentukan nilainya kita masukkan aja nilai X-nya sama dengan 1 ke dalam Y-nya. Nah, jadi Y-nya pangkat 1 Y-nya itu 1 dipangkatkan 3 jadi 1 ditambah dikali 1 ditambah 1 jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Halo. Tidak ada, Bu. Paham. Paham, Bu. Ya, jika paham, Ibu akan mengasih sedikit oleh-oleh untuk kalian ya. Ini ada beberapa soal. Nah, di sini ada 3 soal. Apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Kalian boleh memilih salah satu dari 2 cara yang Ibu paparkan di atas. Bisa dengan menggunakan metode pemfaktoran atau dengan titik-titik pendekatan. Ini nanti tugasnya dikumpul ya jam 5 sore ke Google Form. Nanti akan Ibu kasih tempat pengumpulan tugasnya di Google Form. Di Google Classroom, astagfirullahaladzim. Maaf ya, Ibu salah. Kebanyakan aplikasi jadi Ibu bingung untuk kegiatan online ini. Maaf ya. Jadi ngumpulnya itu ke Google Classroom. Nanti Ibu bikinkan tempat pengumpulannya di Google Classroom. Untuk absensinya mungkin nanti akan Ibu bikin, setelah ini akan Ibu bikinkan Google Form. Nanti kalian bisa ngisi di sana untuk daftar hadirnya ya. Jadi sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dari materi sama tugasnya ini untuk tugas? Tidak ada, Bu. Jelas. Ya, bila tidak ada, mungkin Ibu cukupkan saja sampai sini.
Jika masih ada yang belum dipahami atau yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa chat ibu aja ya. Bisa saja chat di grup atau chat pribadi ibu, atau juga kalian bisa ngomen di Google Classroom ya. Mungkin dari ibu cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam selamat pagi Waalaikumsalam anak. warahmatullahi wabarakatuh.